Jadi misi sebagai orang mukmin ini juga harus terus menyertai. Maka ada ungkapan nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini hakikatnya orang mukmin itu kan dai. Dimanapun kita berada, apapun profesi dan jabatan kita, hakikatnya kita ini dai sebelum menjadi apapun. Maka harus selalu ingat tanda-tandanya masih laku. Dia bisa membuat regulasi, dia bisa membuat surat edaran. Monggo. Kadang-kadang pengaruhnya jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada kiai. Saya tidak bisa ceramah. Tapi alhamdulillah saya ada sedikit harta-harta yang bisa saya sumbangkan. Monggo, silakan. Dengan hartanya maksimalkan. Sumbangsi finansial itu juga penting. Dakwah ajaran Islam ini tidak akan bisa tersebar kalau diantaranya tidak ada dukungan finansial. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya. Yang punya kelebihan harta dan harta. Kita mengenal ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada Sayyidina Utsman bin Affan yang melatar belakangi turunnya ayat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin. Semangatnya berinfak. Ada Abdurrahman bin Auf, konglomerat sahabat yang ulama ketika mendefinisikan, menerjemahkan kata sebagai ulama, jihad dengan hartanya menutupi jihad dengan jiwanya. Padahal beliau tidak pernah absen dalam jihad peperangan bersama Nabi. Tapi jihad dengan hartanya, sumbangsi hartanya itu luar biasa. Banyak sekali sehingga menutupi jihad dengan jiwanya. Dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh minta. Abu Hurairah bukan orang kaya, tapi dia punya kelebihan menghafal hadis Nabi, merekam hadis Nabi dengan hafalannya. Lalu beliau riwayatkan, tinggal di sekitar masjid, dibiayai oleh negara. Jadi apa? Nggak boleh kita meremehkan. Ustaz, saya bisa apa? Nggak. Apapun ada manfaatnya. Apapun ada manfaatnya. Jadi karena itu ihris ala ma yanfa'uka. Nah, ketika kita sudah sungguh-sungguh, jangan lupa wasta'in billah. Nah, ini yang sering orang lupa. Sering orang lupa ketika sudah sungguh-sungguh, kemudian sudah punya hitung-hitungan di atas kertas, kemudian juga sudah punya apa? Merasa oh, insya Allah biayanya cukup ya. Oh, saya mampu ini. Kadang-kadang sudah iktimat bersandar dengan kemampuan yang merasa hebat cukup sudah. Kadang-kadang lupa bahwa pada akhirnya yang dapat mewujudkan itu siapa? Allah. Kita hanya bisa merencanakan. Tapi yang menentukan siapa? Allah. Maka jangan lupa bersamaan dengan kita sungguh-sungguh, bersamaan dengan kita mujahadah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Banyak orang yang kadang-kadang tergiur dengan wah, persiapan lemah. Kalau pilkada, saya dipasangkan dengan kucing tikus juga pasti menang. Ada komentar-komentar sok di atas kertas hitungan pasti saya wah ini berhasil pasti ya saya akan dapat keuntungan sekian %. Kadang-kadang lupa bahwa kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa
bersungguh-sungguh. Tapi siapa yang menentukan? Allah. Coba lihat pandemi COVID-19. Siapa yang pernah melihat? Januari 2020 nggak pernah kita mengira akan ada pandemi ini. Baru Maret diumumkan ada, dan ternyata memanjang sampai sekarang 2022. Begitu maha kuasanya Allah Subhanahu, tidak pernah diprediksi. Tapi yakinlah, kita harus optimis, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga maha kuasa. Kalau seandainya Allah menghentikan pandemi ini esok hari, apakah Allah mampu? Mampu. Maka yakinlah, optimis, jangan pesimis. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah itu diantaranya Bapak Ibu, diantaranya dibarengi dengan sholat. Kalau lagi ada proyek-proyek dakwah, proyek ini, lagi ada usaha-usaha, lagi ada urusan-urusan yang memerlukan kita butuh dikabulkan Allah, jangan lupa lakukan tambahan energi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada dua ayat ista'inu bis-sabri was-shalah, sampai diperlukan didatangkan Allah dua ayat. Wahai orang beriman, ista'inu bis-sabri, mintalah tolong kepada Allah terhadap semua urusan masalah-masalah kamu. Apa yang kamu lihat bisa dengan sabar dan sholat. Maka Nabi ingatkan, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wa in asabaka syai'un, tapi kalau sudah maksimal, sungguh-sungguh mujahadah, kemudian kita sudah mohon kepada Allah, minta kepada Allah, kita tingkatkan sholat dan ibadah kita, ternyata wa in asabaka syai'un, ternyata apa yang Allah takdirkan ternyata beda dengan keinginan kita. Apa yang kita inginkan belum dikabulkan Allah, misalnya gagal atau belum berhasil atau hasilnya belum maksimal, maka fala taqul, jangan sampai kemudian kita muncul ungkapan lau anni fa'altu kada kana kada. Coba kalau kemarin itu saya begini, mungkin nggak akan terwujud. Coba kalau kemarin saya tidak pergi, barangkali beda. Nah, nggak boleh. Apa? Tapi ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftah amal syaitan. Tapi hadirkan ucapan ini semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan Allah kalau sudah berkehendak pasti Allah akan lakukan. Kenapa kata Nabi? Karena lau ini membuka perbuatan syaitan. Jikalau seandainya ini membuka pintu-pintu syaitan, akhirnya kita tidak ridho terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Melalui hadis ini Rasulullah SAW ingatkan bahwa orang mukmin itu memang harus menjadi orang mukmin yang sungguh-sungguh mujahadah. Dan mujahadah itu tanpa lelah, tidak ada lelah. Mujahadah itu tidak ada lelah. Berdakwah itu tidak ada lelah. Orang mukmin itu senantiasa hadir untuk membersamai problematika umat masyarakat dan kemudian berkontribusi untuk menghadirkan solusi. Itulah mukmin. Orang mukmin itu sungguh-sungguh dia akan memaksimalkan apa yang dimiliki potensi nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mendatangkan apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, keluarganya, umatnya, kemaslahatan bangsa. Itulah mukmin. Ihris ala ma. Makanya ada seorang ulama, ya, Syekh Ahmad Yasin itu pernah mengatakan, lau nadar, kalau seandainya seseorang mukmin bernadar, liya'isha lidinihi, dia bernadar komitmen untuk hidup untuk memenangkan agamanya, ya'ishu mut'idah, kalau dia berkomitmen ingin berkontribusi, ingin memberikan peran sumbangsih untuk
i'la'i kalimatillah, untuk agamanya, untuk dakwah, untuk masyru'at dakwahnya. Ya'ishu mudhikan, dia akan capek, lelah, capek. Dia harus mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Mungkin kadang-kadang malam-malam dia juga harus berpikir untuk kemaslahatan umat bangsa. Capek, tapi walakinnahu ya'ishu 'aziman wa yamutu 'aziman. Tapi ingat, orang yang seperti itu dia hidup menjadi manusia besar dan mati dalam keadaan besar. Capek, lelah, tapi dia hidup dalam keadaan agung. Mati pun dalam keadaan besar. Seluruh dunia itu sendiri. Semua masyarakat merasa ditinggalkan. Doa-doa terus mengalir. Setiap disebut namanya rahimahullah. Coba lihat ulama-ulama yang kita pelajari kitab-kitabnya. Imam Nawawi, As-Salihin, Imam Suyuti, setiap Imam Syafi'i, setiap kita sebut namanya rahimahullah. Para sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW. Capek. Kalau bekerja untuk memikirkan umat capek, lelah, tapi akan menjadi manusia besar. Mati pun dalam keadaan besar, aziz. Beda dengan orang yang soleh, asik, mukmin yang tidak maksimal, tidak memaksimalkan, tidak sungguh-sungguh. Hidupnya hanya memikirkan dirinya. Cuek saja. Ada masalah di sekitarnya, nggak peduli. Itu mah urusan dia. Ngapain saya ikut-ikutan? Tidak ada hubungannya dengan saya. Ada masalah dengan umat, ada masalah dengan bangsa, cuek saja. Sudah ada ngurus, nggak perlu kita pikirin. Ada masalah dengan saudaranya dan lain sebagainya, dia cuek. Nah, malam yahtam di amri muslimin palestina. Siapa yang nggak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia akan termasuk orang Islam. Ancamannya berat. Oleh karena itu, kita lihat dalam sejarah bahwa perubahan dunia ini yang mampu membangun peradaban umat manusia hanyalah manusia punya sifat mujahadah. Adalah manusia-manusia besar yang punya sifat mujahadah, punya sifat sungguh-sungguh. Inilah yang mampu membuat perubahan. Kalau nggak punya sifat mujahadah, nggak mampu dia membuat perubahan. Coba lihat Bapak Ibu, di antara para nabi, para rasul itu ada yang namanya ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi itu disebut ulul azmi kenapa? Ulul azmi itu kata para ulama, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, zawul hazm as-sabr. Mereka adalah orang-orang yang punya semangat, punya kesabaran yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita melalui nabinya agar meneladani mereka. Isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti kesabaran ulul azmi dari para rasul. Disebut ulul azmi, para nabi, para rasul kan banyak. Tapi di antara para nabi dan rasul ini ada yang namanya ulul azmi. Ini orang-orang hebat. Menjadi buah tutur yang baik, selalu diingat oleh generasi-generasi sekarang dan mendatang. Banyak memberikan perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Siapa ulul azmi itu? Ada 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Kata Imam Qurtubi, isbir kama sabarul azmi. Faka'anna Allah yaqulu li rasulihi, seakan-akan Allah berfirman menyampaikan kepada rasulnya, isbir, sabarlah aku Muhammad kun shadiqan fi ma tulita bihi mithla sidqi Ibrahim. Wahai Muhammad, kamu hendaknya sabar dan hendaknya engkau menjadi orang yang jujur terhadap apa yang ditimpakan kepadamu seperti kejujuran Nabi Ibrahim. Kesabaran Nabi Ibrahim. Wa thiqan bi nusrati maulaka mithlu thiqati Musa. Kamu jadilah seperti Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah seorang yang ulul azmi, yang begitu optimis
begitu optimis terhadap pertolongan Allah, meskipun dalam kondisi, dalam keadaan yang terjepit, tapi dia tetap optimis, Allah pasti membantu. Karena selama ini hidupnya untuk kepentingan Allah, kepentingan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Yakin dia. Itu tepatnya kapan itu? Tepatnya ketika dia dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Pada saat itu Firaun mengerahkan seluruh kekuatannya mengejar Nabi Musa dan orang beriman, sampai kemudian Nabi Musa dan kaumnya yang beriman itu terhenti karena apa? Tepatnya ada apa? Laut Merah. Pada saat itu kaumnya pesimis. Kata mereka, inna lamudrakun. Musa habis sudah, tamat sudah. Mau kemana lagi? Di belakang tuh lihat Firaun dengan tentaranya semakin mendekat. Di depan kita ada laut, habis sudah mati kita, tamat sudah. Saat itulah kemudian Nabi Musa memompa semangatnya, memotivasi untuk senantiasa optimis. Allah, inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali kita tidak akan mati percuma. Kenapa? Karena bersamaku Rabbku, kita masih punya Allah yang pasti akan menunjukkan jalan. Dan terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya Allah perintahkan dia memukul dengan tongkatnya. Akhirnya diselamatkan. Tidak pernah terkira, tidak pernah diperkirakan sebelumnya, tapi dia tongkat yang digunakan untuk menyanggah tubuh tuanya. Qala ya asaya dalam surat Thaha atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanam, digunakan untuk memelihara untuk ternaknya, mengatur ternaknya. Ternyata Allah perintahkan seluruh kulit dan kemudian membuka laut itu menjadi 12 jalan dan akhirnya dia selamat. Zahidan min dunya mithlu zuhdi Isa. Zuhudlah seperti zuhudnya Nabi Isa. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa para nabi, para rasul ini adalah manusia-manusia yang dalam hidupnya selalu menerapkan mujahadah tanpa lelah. Dan akhirnya mampu membuat perubahan besar dalam peradaban umat manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bahwa mujahadah ini juga yang kemudian menjadikan orang beriman ini kemudian semakin dekat derajatnya di sisi Allah. Semakin sungguh-sungguh orang mukmin mujahadah, maka semakin mendekatkan derajatnya kepada Allah Subhanahu, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Karena orang mukmin ini beda-beda. Tadi al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan dengan bahasa yang lebih gamblang, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Enggak sama orang-orang mukmin yang duduk di rumahnya aja. Ghairul dharab wal mujahidin fi sabilillah bi amwalihim muslim. Enggak sama orang yang hanya duduk di rumahnya aja, kemudian bergembira dengan anak istrinya di rumah aja, enggak ada halangan, padahal ada banyak pekerjaan dakwah yang perlu kontribusinya, tapi dia nggak ikut serta. Itu nggak sama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Kata Allah, "Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala qa'idin darajat." Allah lebih mengutamakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya daripada orang yang hanya duduk di rumah derajat. Wa kullu wa'adallahu husna. Memang masing-masing sudah ada balasannya. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azim. Dan Allah lebih mengutamakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah daripada orang yang duduk saja. Pahala diberikan pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi nggak sama. Apakah sama orang-orang yang tidur di rumah dalam kegelapan dengan mereka yang kemudian bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya berangkat ke masjid dalam kegelapan? Tidak sama. Apakah sama orang yang belajar di rumah dengan orang yang sengaja datang ke masjid belajar? Apakah sama orang yang sama-sama dikasih harta
yang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu dialokasikan juga untuk dikeluarkan zakatnya dengan infaknya, dengan mereka yang hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tak mikir lagi mau zakat mau infak. Apakah sama? Tidak sama. Jadi nggak sama. Kullama 'alatil himmah wa khulasat an-niyyah irtafa'at. Ketika kesungguhan itu semakin tinggi, niatnya ikhlas, maka dengan sendirinya dia akan naik tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Wa may ya'ti mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul 'ula. Jadi ilmu iman ini adalah merupakan sulam. Dia seperti tangga yang menghantarkan kita, lift menghantarkan kita kepada ketinggian derajat insyaallah subhanahu. Ma'asyiral muslimin habibakumullah. Kemudian kenapa kita harus mujahadah? Kenapa kita harus menjadi mukmin yang sungguh-sungguh? Karena orang yang punya kesungguhan, inilah aqdarun nas 'ala al-wafa' bi takalifil jannah. Ini adalah orang-orang yang pasti akan mampu untuk menepati dan melewati jalan-jalan surga. Dia akan siap menghadapi berbagai macam cobaan dan godaan. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih menyampaikan kepada kita, "Hufatil jannah bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Dikelilingi dengan hal yang tidak enak. Dikelilingi dengan hal yang berat. Dikelilingi dengan ujian-ujian yang tidak mudah. Tribulasi inna tariqal jannah laysat mafrushatan bis-suhur. Jalan ke surga itu bukanlah jalan yang bertaburan dengan bunga wewangian. Nah, orang yang punya kesungguhan, mujahadah, ini adalah aqdarun nas 'ala al-wafa' bi takalifil jannah. Orang mukmin yang sungguh-sungguh ini orang mukmin yang mampu melewati jalan-jalan itu. Orang mukmin yang mampu untuk menepati beban-beban yang menghantarkannya kepada surga, sehingga jauh sepanjang apapun ringan baginya. Tidak seperti sebagian kita kadang-kadang, mau kemana? Diajak ngaji, tinggalnya di mana? Tinggalnya mungkin mau ngaji bergaduh, jauh banget. Dulu ulama-ulama kita perjalanan untuk ilmunya itu lebih jauh lagi. Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Gaza. Lahirnya di Gaza, Palestina. Lalu dibawa ibunya belajar di Mekah, Hijaz. Kemudian setelah besar dia keliling zaman itu. Beliau kan ulama abad kedua Hijriah. Keliling kemana? Ke Baghdad, ke Mesir. Imam Bukhari lahir di Bukhara. Bukhara itu dekat daerah Asia Tengah. Kemudian mencari ilmu, keliling ke Syam, Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian ke Irak, Kufah, Basrah, Baghdad, dikunjungi. Zaman itu apa sudah ada pesawat Pak waktu itu? Coba kalau kita disuruh diajak tempat-tempat yang jauh, udah mikir dulu. Tapi orang-orang yang punya himmah aliyah itu baginya selama dapat ilmu, dapat memahami Quran, dapat memahami hadis, sejauh apapun itu ringan. Kenapa? Karena dia punya mujahadah. Tapi kalau orang nggak punya kesungguhan, melihatnya jaraknya, coba apalagi sekarang sudah bisa diukur pakai Google Map. Coba saya lihat dulu Google Map, wah jaraknya lama banget, 5 jam baru nyampe. Terima kasih deh, nggak usah. Sekarang udah canggih, bisa kita hitung dari sekarang perjalanannya, macet ini ya. Dulu Masya Allah ada seorang ulama tabi'in pakar tafsir namanya Masruq ibnul Ajda'. Masruq ibnul Ajda'.
Bapak Ibu kalau baca tafsir Ibnu Katsir akan sering ketemu nama ulama tabi'in. Dia pakar tafsir dari generasi tabi'in, Masruq Ibnul Ajda'. Disebut Masruq karena dulu ketika kecil pernah diculik. Kan tadi kata Saroko, ya sedikit Masruq. Sarik diculik, Masruq diculik. Sehingga kemudian namanya melekat baginya. Beliau ini ulama tabi'in, tinggalnya di Kufah. Kufah itu salah satu kota besar di Irak. Suatu ketika dia sedang mempelajari Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, dia kesulitan memahami sebuah ayat. Apa ini maksudnya ayat? Zaman itu kan nggak kayak sekarang. Sekarang Masya Allah dengan handphone kita bisa cari tafsir banyak, ini banyak. Ini ulama tabi'in. Beliau wafat tahun 90-an Hijriah. Sekarang kita tahun 1443 Hijriah. Ini ulama tabi'in. Wafat tahun 90-an. Maka apa? Dia kesulitan memahami satu ayat. Kemudian ada kawannya kasih tahu, coba kamu pergi ke Basrah. Itu ada orang alimnya, pakar tafsir. Dan disebutkan namanya. Di mana Basrah? Bapak Ibu tahu, Kufah dengan Basrah berapa jaraknya? Lebih dari 150 kilo. Maka dia persiapkan bekal. Menyiapkan bekal, kemudian berangkat menuju Basrah. Fi tafsiri ayat, untuk belajar memahami tafsir satu ayat. Bukan 10 ayat, bukan 50 ayat, bukan 1 juz, 1 ayat. Karena bagi dia, orang yang punya kesungguhan, 1 ayat nilainya mahal. Jadi kalau hanya jalan kaki 5 menit ke masjid untuk belajar, itu ringan. Ratusan kilometer ditempuh oleh mereka. Bagi mereka itu ringan. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka orang-orang ashab al-mujahadah, orang yang punya kesungguhan. Akhirnya berangkat ke Basrah, menempuh jarak sekian ratus kilometer. Begitu sampai di Basrah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang yang dicari sudah pergi ke Syam. Padahal sudah lelah, capek. Ternyata yang dicari sudah pergi ke Syam. Maklum dulu nggak ada handphone, kita bisa telepon. Ustaz tunggu dulu, ya itu kita bisa hubungi. Ini udah pergi. Kalau kita, mahasiswa kita kalau nggak ada dosennya, alhamdulillah senang. Apakah kemudian terus langsung, ya udah pulang lagi? Lah, dia persiapkan lagi. Syam itu lebih jauh lagi. Syam itu Yordania, Suriah, Palestina itu dulu namanya Syam. Dia persiapkan lagi bekal, kemudian berangkat menuju Syam. Fi tafsirnya. Coba lihat kisah-kisah sahabat yang mengkonfirmasi hadis, yang ketinggalan hadis Nabi. Kemudian dia mendengar sahabat si A masih hidup tapi tinggalnya jauh, dia kejar itu untuk mendapatkan hadis itu. Tidak mau ketinggalan. Sayang kalau kemudian orangnya masih hidup, kemudian nggak diambil ilmunya. Jadi begitulah mereka dulu. Bagi mereka jarak itu berapapun nggak ada masalah. Perlu biaya berapapun harus dikeluarkan, nggak ada masalah. Sekarang harusnya fasilitas. Kita mau belajar, mau pergi ke Bandung juga hanya jarak cepat. Kita mau pergi kemana, bahkan luar negeri pun bisa kita tempuh dalam jarak yang cepat. Tapi kadang-kadang pengajian-pengajian di sekitar kita juga berat sekali. Kaki ini untuk melangkah. Jadi ini adalah hanya orang-orang yang ashabul mujahid, orang yang punya kesungguhan, yang mampu melewati semua. Ulama-ulama kita dulu seperti itu. Coba lihat, nggak ada mereka itu yang tinggal di satu tempat kemudian cukup di situ. Pasti banyak mereka ulama-ulama melewati banyak kunjungan beberapa negara untuk menimba ilmu. Kemudian makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Jadi memang pahalanya jelas surga. Nah, kita lihat sekarang ini masih banyak masalah umat ini. Kenapa umat ini kurang berkualitas? Wakil umat dari yaum, kenapa terbelakang?
dalam banyak aspek. Salah satunya sisi kesungguhannya itu kurang tampak. Banyak ya, terlalu banyak alasan ya, banyak hal yang positif yang harusnya perlu kita ikut andil, berkontribusi, berperan di situ. Nah, sering kita abaikan, cuek, dan kemudian kita tidak maksimalkan. Banyak macam-macam seperti diceritakan Allah dalam Al-Quran. Kenapa engkau nggak ikut aktivitas dakwah itu? Kenapa engkau nggak ikut perang? Kenapa nggak ikut? Al-Quran menceritakan di antara mereka itu ada yang syaghalatna amwaluna wa ahluna. Iya, kesibukan kami mencari harta, kesibukan kami dengan keluarga ini membuat kami kemudian absen. Kenapa nggak kelihatan pengajian sekian lama? Iya, sibuk sekali. Pertanyaannya, apakah ulama-ulama salaf dahulu yang justru itu mereka juga tidak punya harta, tidak punya keluarga? Apakah mereka juga tidak ada kesibukan? Nah, ini hal-hal yang terkadang menjadikan seorang kurang semangat, menjadi orang-orang yang ashabul a'dzar, ya, orang yang selalu banyak memproduksi alasan, ya, selalu banyak alasan. Akhirnya kualitas umat ini juga tidak meningkat. Karena kesungguhan ini juga yang menjadikan seseorang berbeda. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, innama tafawutul qaum bil himam la bisul. Sesungguhnya kaum masyarakat itu berbeda-beda, itu bukan dilihat dari tampilannya, tapi dilihat dari kesungguhannya. Kesungguhannya inilah yang kemudian menjadikan orang itu berbeda-beda. Si A dengan si B, keluarga A dengan keluarga B, kelompok A dengan kelompok B. Kan sebagian orang kadang-kadang terkesima dengan tampilan, padahal Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya telah mengingatkan Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, juga harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, kepada perbuatan-perbuatan kalian. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, innama tafawutul qaum bil himam la biswa. Perbedaan orang itu dilihat dari kesungguhannya, bukan dari tampilan. Nah, oleh karena itu, maka masalah ini jadi penting. Sebab kalau kita ingin masyarakat kita maju, umat ini maju, ya, maka salah satu kuncinya adalah mujahadah, ditambah dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini dua kunci. Bersungguh-sungguh terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat apapun itu, selama itu halal, dan ingat selalu iringi barengi dengan meminta tolong kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi saya baca, ketika surat akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mujahadah, mukmin yang mujahadah, keluarga yang mujahadah, masyarakat yang mujahadah, bangsa yang mujahadah, mujahadahnya di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan bukakan jalan-jalan kemudahan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Allah, insyaallah kalau kita bangun semua, kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, mujahadah ini barengi dengan takarrub kepada Allah, ista'inillah, maka insyaallah keluarga kita akan diberkahi Allah, usaha kita akan diberkahi Allah, pekerjaan kita akan diberkahi Allah, kehidupan ekonomi kita akan diberkahi Allah, kehidupan berbangsa bernegara kita akan diberkahi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa kulli dzikrin. Adal sebelum tutup, kalau ada yang mau bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas mengenai mujahadah. Kalau kita melakukan mujahadah dalam hal misalkan di membangun masjid, ibadah dan sebagainya, insya Allah kita kan sudah mampu gitu. Tapi ini masalahnya kekinian kontemporer. Saya diminta oleh sebuah partai politik ajarnya dong kita kayak gini. Tapi saya tanya sama teman saya, udahlah jangan ikut-ikut partai politik, nanti gini. Nah, sedangkan saya tahu bahwa dari survei partai politik Islam itu dari tahun 2004 sampai sekarang semakin lama semakin buruk kepala partai politik ya. Nah, sekarang kalau kita mujahadah kepada partai politik itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Baik, Bapak Ibu alhamdulillah, kita hidup di negara di NKRI ini, Indonesia ini, yang diantara regulasi aturannya, kalau kita ingin merubah negeri ini menjadi lebih baik, salah satunya diantaranya melalui regulasi-regulasi yang perlu kita buat, kebijakan-kebijakan yang perlu kita buat dengan baik, kemudian juga perlu adanya pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen untuk memikirkan kebaikan umat dan kebaikan bangsa. Ini adalah aturan regulasi yang sudah disepakati. Nah, ini kan kita ini hidup di negeri yang Daulatul Mitsaq, negeri yang telah melakukan elemen bangsa ini mitsaq, kesepakatan. Artinya kalau sudah seperti itu, maka berarti memang salah satu cara untuk melakukan perbaikan itu diantaranya melalui itu. Dan ya kita juga tadi saya katakan tidak perlu terlalu alergi. Kalau memang punya kemampuan, kesungguhan, jalan dakwah, jalan untuk melakukan perbaikan macam-macam. Makanya Al-Imam Al-Mawardi mengingatkan bahwa dalam Islam itu tugas kepemimpinan itu sangat strategis. Kepemimpinan dalam Islam itu strategis. Apa itu? Ada dua. Hirasatul din wa siyasatud dunya. Dalam kitab ya tentang tata kelola negara dalam Islam, beliau mengatakan Imam Mawardi ini ulama dahulu bahwa tugas kepemimpinan itu adalah hirasatul din. Hirasatul din itu adalah menjaga agama. Jadi pemimpin ini tugasnya penting untuk menjaga keberlangsungan orang, meningkatkan kualitas agamanya. Dan kualitas masyarakat itu tergantung kualitas pemimpinnya. Ini Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan. Yang kedua, siasat dunia. Siasat dunia itu mengatur urusan dunia. Mengatur urusan dunia. Artinya, mengatur urusan dunia itu ya bagaimana memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa negara ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat dan bangsa. Artinya ini berarti masalah yang penting. Oleh karenanya ya nggak perlu terlalu alergi bagi yang punya kemampuan. Ya kadang-kadang masing-masing orang pada jalan. Pada saat ada momentum-momentum pemilihan, ya kita beristihad mana yang kira-kira membawa yang berpeluang terbaik untuk mewujudkan dua hal tadi. Hirasatul din, siyasatud dunya. Memang kadang-kadang kita tidak dapatkan yang paling ideal. Tapi tadi kita tahu kan pemimpin ini tadi pengaruhnya luar biasa, tanda tangannya, kewenangannya. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengingatkan betapa strategisnya pemimpin. Nanti pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang nanti mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu hari kiamat, tempat-tempat VIP. Siapa? Yang disebut pertama kali adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Disebut pertama. Jadi kalau Bapak punya kapasitas, integritas, punya komitmen, dibarengi dengan kanan kiri dengan komitmen, mau mencalonkan calon presiden, silakan. Misalnya. Tapi memang kita tahu bahwa kita ini lemah kalau sendirian, maka harus bersama-sama. Harus support dukungan bersama-sama.
Nah, jadi karena itu ya kita nggak boleh alergi karena realitasnya kita hidup di negeri yang memang berdasarkan kesepakatan semua elemen bangsa. Kita jalankan roda negeri ini antaranya dengan adanya parlemen, adanya legislatif, yudikatif, menempatkan orang yang terbaik, orang yang tepat, yang punya komitmen seperti ini, tentu akan membawa negara kemaslahatan. Jadi karena itu ya kita tidak perlu alergi dan selama punya kemampuan Allah. Terima kasih. Pertanyaan saya jadi yang dimaksud dengan artinya sebenarnya apa? Terima kasih. Kata mujahadah itu Bapak Ibu dari kata jahadah. Jim hak dal. Jahadah itu kalau secara bahasa adalah mengerahkan apa yang kita miliki. Kalau dalam definisi yang ini badrul juhd. Kalau di sini ayatnya walladzina jahadu fina, mujahadah di jalan Allah, berarti badrul juhd fi ta'atillah, mengerahkan semua potensi yang kita miliki untuk mendatangkan ketaatan yang maksimal kepada Allah. Itu mujahadah. Kalau dalam bahasa yang gampang dipahami, bersungguh-sungguh. Kita punya harta, kita maksimalkan harta ini sebagai fasilitas yang bisa memfasilitasi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Itu bagi mujahadah. Jadi badrul juhd, mengerahkan potensi, mengerahkan tenaga. Apa yang Allah berikan kepada kita berdayakan sedemikian rupa untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Kalau kita sebagai orang tua, kita mujahadah, berarti kita harus perhatian betul terhadap kebutuhan gizi keimanan anak-anak kita. Jangan biarkan kita sholat, kemudian kita nggak pernah bangunkan mereka untuk sholat. Kita berikan perhatian agar mereka menjadi orang taat kepada Allah dan seterusnya. Nah itu yang disebut dengan mujahadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Amin. Subhanallah.